Ubed ini nggak ada kesalahan baik secara material maupun formal. Karena itu kalau ada yang membuat pelaporan harus belajar dulu apa itu hukum pidana material, hukum pidana formal. KPK belum menangani, tiba-tiba melaporkan. Jadi sekali lagi Ubedillah Badrun tidak bisa ditersangkakan dengan pencemaran nama baik atau fitnah. Itu perintah undang-undang. Oke. Jadi dari fakta ini tataran hukum acara pun saya tegaskan kepada kepolisian itu tidak benar. Tidak benar. Artinya harusnya pengaduan ini ya, atau dia mungkin menggunakan bahasa laporan harusnya ditolak. Ditolak. Jadi menurut saya kita harus berterima kasih ada orang-orang yang kritis seperti Ubedillah. Kemudian memang banyak pertanyaan kepada saya ini Bang Refli. Kaitannya apa? Bagaimana kalau dia sebagai aparatur sipil negara dia dijatuhi sanksi? Saya luruskan dulu. Justru menurut saya Ubedillah ini Ubed ya panggilannya Ubed. Nah, kemarin si kawannya itu siapa itu? Yusuf itu telepon saya ya. Yusuf Legur. Nah, mestinya kalau mengacu pada PP yang buat Pak Jokowi loh ini karena PP-nya 43 2018 dia harus diberi penghargaan 200 juta itu Bang Refli. Ini yang harus dimengertikan kepada masyarakat karena sebagai aparatur sipil negara dia memberikan satu contoh yang baik tentang tuntutan reformasi itu kan ada 3. Satu turunnya Pak Harto sudah selesai, turunnya harga itu yang belum. Kemudian hapusnya korupsi, kolusi, nepotisme. Oleh karena itu diformalkan di dalam bentuk Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 yang melahirkan lembaga KPKPN. Jadi kalau kita analisa, satu nggak ada yang luar biasa, yang pertama. Kemudian yang kedua juga tidak ada pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ubed ini. Nggak ada kesalahan baik secara material maupun formal. Karena itu kalau ada yang membuat pelaporan harus belajar dulu. Apa itu hukum pidana material, hukum pidana formal. KPK belum menangani, tiba-tiba melaporkan. Jadi sekali lagi Ubedillah Badrun tidak bisa ditersangkakan dengan pencemaran nama baik atau fitnah. Itu perintah undang-undang. Oke, ini ada Pak Taufik yang menarik ya, adalah sebenarnya kan yang digunakan oleh orang yang melaporkan Ubed ke Polri ini adalah pasal 317 KUHP. Di situ dikatakan barang siapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atau pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri, ya mungkin pembesar negerinya KPK kan, tentang seseorangnya anak presiden kan, sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung ya, jadi tersinggung nama baiknya kan, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Nah, pertanyaan saya begini, Pak Taufik, ini delik aduan kan, ini kan termasuk sebenarnya delik pidana biasa. Oh, delik pidana karena biasa. Korupsi jadi pidana biasa ya. KKN itu pidana biasa. Bukan KKN-nya, memfitnahnya ini. Ya, memfitnah itu aduan. Aduan kan? Kan pasal 317 ini kan soal memfitnah. Kan delik aduan. Aduan, betul. Nah, pertanyaannya adalah siapakah yang berhak mengadu? Karena ini kan seperti jaka sembung naik ojek kan, nggak nyambung jack. Nggak nyambung jack gitu. Sebenarnya yang berhak mengadu siapa? Delik pidana itu kan dibandingkan 2, delik pidana umum atau pidana biasa kita mengenalnya. Kemudian yang kedua delik pidana aduan. Ketika bicara aduan jenisnya atau kelompoknya itu berarti harus ada orang yang mengadu. Dan
kita juga mengenal asas fiksi hukum. Ketika sebuah peraturan itu diundangkan, maka semua orang itu harus dianggap tahu hukum. Dan kita tahu yang namanya delik aduan, makanya dibedakan antara pelaporan dan aduan. Kalau laporan, siapapun yang tahu kejahatan dia berhak melapor. Kalau aduan, hanya orang yang merasa dirugikan. Karena itu di dalam KUHP pun dibeda-bedakan ya. Delik aduan itu misalkan pencurian dalam keluarga, pencemaran nama baik, kemudian perzinahan. Pertanyaannya di dalam hukum selalu hukum itu ada cost and benefit. Ketika kita bicara cost, pertanyaannya siapa yang dirugikan dari peristiwa pidana ini? Kalau yang dirugikan itu katakanlah Kaisang atau Gibran, maka yang berhak melapor itu adalah yang bersangkutan. Sebab apa? Ini saya biar tadi kan kita bicara tataran akademis. Oleh karena itu sebutannya di dalam hukum acara pidana pun beda, Bang Refli. Seorang advokat menjalankan perkara perdata sebutannya kuasa hukum. Artinya secara perdata hak perdatanya beralih ke kuasa hukum. Bang Refli atau saya misalkan ya. Kalau menurutnya gede ke situ aja deh. Kalau prodi ke saya itu misalnya ya. Nah, kalau di dalam perkara pidana presidensial threshold saya 5 dan prodio semua. Saya menyusul nanti. Kemudian yang kedua, kenapa aduan itu harus yang bersangkutan? Karena ada bahwa di dalam pidana itu kewajiban dan tanggung jawab pidana tidak bisa dialihkan. Oleh karena itu sebutan menangani pidana bukan kuasa hukum yang benar, penasihat hukum. Artinya kita tidak bisa berhak sebagai kuasa. Jadi kepada advokat atau kepada media dan juga dosen harus diluruskan sesuai dengan perkembangan ilmu hukum. Semua pekerjaan di pengadilan atau tidak itu namanya advokat atau pengacara atau lawyers. Tetapi perbuatan advokat ketika mendampingi perkara perdata harus disebut kuasa karena kekuasaannya beralih. Kalau pidana nggak bisa, tidak ada ceritanya seorang advokat itu diperiksa menggantikan seorang terdakwa atau tersangka. Nggak mau dibayar berapa miliar pun nggak mau itu ya. Jadi dari fakta ini tataran hukum acara pun saya tegaskan kepada kepolisian itu tidak benar. Tidak benar. Artinya harusnya pengaduan ini atau dia mungkin menggunakan bahasa laporan harusnya ditolak. Ditolak karena mayornya jelas, asasnya jelas. Ya bahwa perkara pidana, kewajiban dan tanggung jawab pidana itu tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dibebaskan kepada orang lain. Pertanyaannya begini, kalau seorang penasihat hukum, ya, advokat mendampingi perkara pidana, kemudian dia dapat penangguhan, artinya sudah ditahan, dia dikeluarkan dari rumah tahanan, ya. Kemudian dia wajib lapor. Pertanyaannya, bisa nggak wajib lapornya oleh penasihat hukum? Nggak mau. Begitu juga ketika diperiksa di pengadilan, ini klien saya mulutnya sakit, yang diperiksa saya saja. Nggak boleh. Itulah asas hukum pidana. Tidak bisa kewajiban dan tanggung jawab pidana itu dialihkan kepada orang lain. Saya sangat suka ini. Jadi saya luruskan, seorang yuris sarjana hukum apapun profesinya harus meluruskan sebutannya. Perkara perdata kuasa hukum, perkara pidana penasihat hukum. Karena ini berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab pidana. Kenapa polisi menerima laporan atau pengaduan itu? Kan harusnya ditolak karena bukan yang bersangkutan. Kalau saya melihat mungkin polisi berasumsi sebagaimana hakim. Hakim tidak boleh menolak perkara. Tetapi harus dipahamkan perkara di pengadilan itu kan perkara perdata, perkara privat. Ya. Kalau pidana menurut saya seyogianya kepolisian itu memberikan nasihat kepada pengadu atau pelapor karena kan ada manajemen penanganan perkara di kepolisian, nama peraturan Kapolri yang mengatur tentang manajemen penanganan perkara pidana, Perkap nomor 16 tahun 2019. Di situ itu diarahkan dulu ke RG Restoratif Justice. Jadi ditanya dulu perkara ini apa dan sebagainya. Tapi kalau saya bicara kerangkanya Ubed, karena Ubed ini seorang aparatur sipil negara, seorang dosen, dan secara pribadi saya mengenal dia punya karakter yang jujur dan baik. Karena kalau nggak baik, siapa yang berani masih berkedudukan sebagai aparatur sipil membuat laporan? Itu kan resiko pada cari penyakit. Resiko pada jabatannya, ya kan? Nanti jangan-jangan nggak
lulus ini tes wawasan kebangsaan. Jadi harus diluruskan dulu lewat channel ini. Kita tidak boleh karena kita tidak suka membuat pelaporan. Kemudian wilayahnya, jenusnya, kelompoknya di KUHP pun itu delik A2, 310, 311, 312 sampai 319. Harus yang bersangkutan. Harus yang bersangkutan. Atau kuasanya. Kalau perkara aduan nggak bisa diwakilkan. Langsung. Iya, harus yang bersangkutan. Itu sama seperti ketika Muldoko, bukan Muldoko, Luhut. Iya, betul. Langsung begitu. Dan bukan hanya itu, saya tidak memihak siapapun ya. Biar saya sama Bang Refli nanti jangan-jangan dituduh pendukung Demokrat. Pak SBY memberikan contoh ketika difitnah Zainal Ma'arif. Waktu itu dari Partai Bintang Reformasi. Bukan Zainal. Sorry, ini udah Jawa. Zainal Ma'arif. Iya. Itu dosen UMS kan. Ya. Jadi Pak SBY datang sendiri karena dia tahu, dia melaporkan sendiri karena dia tahu memang kita dibutuhkan. Karena ini delik pencemaran nama baik. Ya, wilayahnya adalah wilayah pribadi. Karena pribadi, jadi dia punya juga mekanisme model pengaduan. Nah, sebutannya juga pengaduan Bang Refli, bukan laporan. Lapor itu kan siapapun bisa lapor dan sebagainya. Kalau ngadu, wah saya mengadu nih, nama saya dicemarkan. Gitu. Istri saya diselingkuhi atau dizinai. Anak saya ngambil uang saya. Misalnya begitu. Jadi nggak bisa satu keluarga anaknya rumahnya kehilangan kunci, di kunci itu ada kunci itu kunci brankas, beberapa barang berharga diambil, tetangganya yang lapor, nggak bisa, itu pencurian dalam keluarga kok.